Guys, please stop. Jangan dulu skip video ni guys. Di mana dikatakan TNI di Indonesia telah membuat satu persiapan sama ada ketenteraan, personal ketenteraan, militer untuk bersiap siaga untuk diterbangkan ke Timur Tengah, iaitu di Lebanon, sempadan di antara Lebanon dan juga Palestina. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah pun memberi sokongan, sudah pun support, sudah pun sentiasa menonton video di channel Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar kalian semua dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita zoom kepada apa tajuk yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan persiapan TNI, ketenteraan di Indonesia telah pun disiap siaga, dan TNI di Indonesia sama ada personal TNI dan juga semua alusista telah bersiap siaga untuk diterbangkan terus ke Timur Tengah, iaitu di Lebanon, di mana Lebanon ini terletak sempadan di antara Lebanon dan juga Palestina. Apa-apa pun kita semak dulu video ni, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun jom kita semak dulu. Indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan yang akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina. Dan kloter pertama akan dikirimkan minggu ini. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi dua kabar berita yang mantap jos. Militer kita Indonesia kini akhirnya mulai bergerak ke konflik Timur Tengah, bos. Tak main-main, TNI pun kini dikabarkan mulai menyiapkan pesawat-pesawat militernya untuk terbang masuk ke wilayah Timur Tengah demi mengerahkan bantuan kepada negara Palestina. Nah, kemudian di lain sisi, para pasukan TNI yang saat ini berada di negara Lebanon pun dikabarkan juga tengah menjalankan misi siaga waspada, bos. Di mana untuk kemungkinan terburuknya, para pasukan TNI di negara Lebanon ini pun telah menyiapkan tempat atau lokasi aman untuk misi penarikan mundur atau withdraw pasukan ke wilayah lain. Nah, lantas pertanyaannya, ke wilayah manakah itu? Bagaimanakah skenario misi siaga waspada yang dijalankan TNI di negara Lebanon? Kemudian pesawat-pesawat apa sajakah yang bakal dikerahkan TNI ke Timur Tengah dan lewat jalur manakah rutenya? Apakah mereka akan masuk langsung mendarat di wilayah Gaza? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, kabar pertama datang dari pasukan TNI yang kini tengah mempersiapkan pengerahan bantuan untuk negara Palestina, bos. Admin kutip langsung dari akun resmi Puspen TNI dalam acara Gerakan Nasional Ketahanan Pangan tahun 2023 di Taman Pancasila, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 1 November 2023 kemarin, Kepala Pusat Penerangan TNI yaitu Laksda Julius Wijojono pun menyatakan bahwa TNI kini tengah menyiapkan dua pesawat Hercules C-130 dengan tail number A1327 dan A1328 milik TNI Angkatan Udara dari Skadron Udara 31 dan 32. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa kita siapkan dua pesawat Hercules cadangan untuk mendukung misi tersebut, bos. Nah, kemudian selain dua unit pesawat Hercules TNI Angkatan Udara, dilibatkan juga satu unit pesawat charter Boeing 737 Garuda oleh Mabes Polri, sehingga total dukungan pesawat untuk mengangkut logistik bantuan kemanusiaan Indonesia ke Palestina berjumlah 3 unit pesawat, bos. Di mana pengerahan pesawat-pesawat angkut militer ini pun dilakukan guna menindaklanjuti instruksi Presiden untuk segera mengirimkan bantuan kemanusiaan ke tanah Palestina. Mantap jos nih, bos.
Akhirnya bantuan-bantuan resmi dari pemerintah Indonesia pun akhirnya kini turun gunung. Di mana saat ini menurut Kapus Pen TNI, mereka pun sedang mengurus izin dan administrasi pemberangkatan bos. Di mana sedang dilaksanakan proses pengajuan nota diplomatik visa oleh Kemenlu RI terkait overflight clearance, landing permit, ground handling, dan lain-lain. Di mana Kementerian Pertahanan Indonesia dalam hal ini pun juga membantu dalam beberapa pembiayaan proses pengiriman bantuan ini. Nah, lantas pertanyaannya, rute mana sajakah yang akan dilalui oleh armada TNI ini bos? Apakah nantinya mereka akan langsung mendarat di tanah Gaza? Lanjutkan lagi videonya sampai habis bosku. Oke, lanjut masih dari sumber yang sama, yaitu Pusat Penerangan TNI. Diketahui bahwa bantuan kemanusiaan ini pun rencananya akan diterbangkan menuju negara Mesir yang kemudian akan diteruskan ke rakyat Palestina. Jadi bantuan-bantuan ini pun tidak langsung pesawatnya tembak ke Gaza bos. Karena ya pasti bakal dilarang dan medannya sangat-sangat berbahaya. Kalau asal-asal masuk bisa-bisa jadi sasaran rudal pula ya kan? Jadi pemerintah kita Indonesia dalam hal ini pun meminta bantuan tetangga Gaza, yaitu negara Mesir, di mana bantuan-bantuan kemanusiaan ini pun biasanya masuk lewat perbatasan Rafah bos. Dan mungkin dari perbatasan Rafah, bantuan akan dimasukkan ke Palestina lewat jalur darat, jadi lebih aman. Dan disebutkan, adapun rute penerbangan dalam misi kemanusiaan ini, yakni pesawat TNI akan berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Provinsi Aceh. Kemudian mereka pun akan menyeberang ke kota Yangon di negara Myanmar bos. Nah, dari Myanmar, armada TNI ini pun akan terbang ke negara Perindavan India di kota New Delhi. Dan kemudian lanjut ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Setelah itu mereka lanjut ke Jeddah, Arab Saudi, dan terakhir mendaratlah armada bantuan Indonesia ini di kota El Aris, negara Mesir bos. Dimana jika kita lihat di peta, bandara di kota El Aris ini pun merupakan wilayah yang berada paling dekat dengan wilayah Gaza. Tinggal tembak lurus masuk lewat perbatasan Rafah. Nah, pengiriman bantuan ini pun rencananya akan dilepas oleh Presiden Joko Widodo pada hari Sabtu 4 November 2023 nanti bos, pukul 8:30 waktu Indonesia bagian Barat, yang bertempat di base operasi Lanut Halim Perdana Kusuma dan diperkirakan akan tiba di Mesir pada tanggal 6 November 2023 mendatang. Nah, itulah rute perjalanan yang akan dilalui oleh pasukan kita TNI ke tanah konflik bos. Mari kita doakan semoga penyaluran bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia ini dapat dijalankan, dilakukan dengan sukses, aman, berhasil, tanpa hambatan, dan dapat dengan selamat dan utuh para petugas kembali ke tanah air Indonesia ya bos. Amin. Oke, kemudian kabar kedua yang tak kalah panas. Para pasukan TNI di tanah Libanon, tempat bertarungnya para pasukan Hizbullah melawan tentara-tentara Israel, kini dikabarkan sedang menjalankan misi siaga waspada bos. Admin kutip langsung dari akun resmi tni.mil.id. Diwartakan bahwa dalam 3 minggu terakhir, semenjak pecahnya konflik bersenjata antara tentara Israel dan Hamas Palestina, wilayah Libanon pun kini juga ikut memanas bos. Pasalnya, para pasukan tentara Hizbullah dari Libanon pun juga ikut bergabung dalam konflik Israel-Hamas ini bos. Dan hal ini pun akhirnya menyebabkan wilayah Naqoura yang menjadi lokasi markas UNIFIL dan Sudirman Camp pasukan Indonesia ikut terdampak. Tak main-main, para pasukan TNI pun kini tengah menjalankan operasi siaga waspada bos. Di mana pada Minggu 29 Oktober 2023 kemarin, ratusan personel Satuan Tugas FHQSU atau Force Headquarter Support Unit ke-2601 dari kontingen Garuda UNIFIL Indonesia pun telah menggelar latihan rencana kontingensi untuk meningkatkan kesiapsiagaan yang bertempat di Sudirman Camp wilayah Naqoura bos. Nah, kemudian untuk para pasukan TNI ini pun juga menyiapkan antisipasi kondisi terburuk bos jika perang semakin parah dan menyasar markas pasukan TNI, di mana dikatakan bahwa seluruh satgas
sudah seharusnya mempunyai rencana kontingensi dan harus selalu dilatihkan setiap saat. Termasuklah skenario terburuk, yaitu evakuasi dan penarikan mundur atau withdraw pasukan dari daerah operasi ke tempat dan lokasi aman yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu ke wilayah Beirut dan juga Siprus, bos. Dimana jika kita lihat di peta, wilayah Beirut ini pun adalah ibu kota Lebanon di tepi laut Mediterania. Dan Siprus adalah sebuah negara pulau di Laut Tengah yang berseberangan dengan kota Beirut, Lebanon. Jadi misalnya kalau di Lebanon udah parah nih, maka opsi selanjutnya mungkin adalah evakuasi lanjut pasukan menyeberangi lautan ke wilayah Siprus. Nah, mari kita doakan semoga semua pasukan TNI yang bertugas di tanah konflik ini dapat menunaikan tugasnya dengan berhasil dan kembali ke tanah air dengan selamat ya bos. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo make sense. Guys, lepas sahaja persidangan PBB yang dilaksanakan pada beberapa hari yang lepas, seramai 120 negara telah menyokong PBB untuk mengutuk tindakan Israel dan juga memaksa Israel untuk melakukan genjatan senjata. Dan selepas daripada itu, banyak negara-negara di luar daripada sana telah menyalurkan bantuan untuk menyalurkan bantuan ke Palestina. Walaupun banyak bantuan-bantuan yang telah disalurkan, tetapi semua bantuan itu adalah berpusat di Mesir. Jadi segala bantuan-bantuan daripada negara-negara, seramai 120 negara yang ingin memberi bantuan dalam bentuk makanan dan juga ketenteraan, mestilah melalui di Mesir. Jadi sebelum sampai ke persempadanan ataupun pintu masuk ke Gaza di Palestina, mestilah berada di persempadanan yang dikenali sebagai Rafah, di mana Rafah ini merupakan pintu masuknya untuk segala bantuan yang akan disalurkan untuk masuk ke Palestina. Dan kalau kita tengok Indonesia, tidak ketinggalan dalam misi pada kali ini, di mana TNI di Indonesia telah bersiap siaga awal lagi dan telah pun berlepas. Kalau kita tengok ke Mesir, ada yang melalui jalan udara dan ada melalui jalan darat. Ramai TNI di Indonesia untuk dikerahkan bertugas pada kali ini. Dan kalau kita tengok di antara alusista daripada Indonesia ini akan dibawa terbang ke Lebanon, dikatakan 3 pesawat Hercules C-130, E-132 dan juga E-1328. Dan semua itu adalah alusista kegunaan TNI Angkatan Udara daripada Indonesia sendiri. Jadi inilah tanda sokongan Indonesia untuk disalurkan bantuan untuk terus untuk membantu masyarakat di Palestina. Jadi semua bantuan-bantuan ketenteraan dalam bentuk makanan, ketenteraan akan ditempatkan di Mesir. Kalau kita tengok pelepasan itu akan dilaksanakan pada 4 November ini dan Presiden Indonesia sendiri, Presiden Jokowi, dikatakan akan hadir semasa pelepasan untuk semua ketenteraan-ketenteraan di Indonesia yang akan bertugas di antara persempadanan Lebanon dan juga Palestina. Tapi apa-apa pun kita just mendoakan keselamatan kepada semua tentera-tentera, bukan sahaja daripada Indonesia dan juga kepada negara-negara yang lain, agar semua diberikan satu semangat perjuangan untuk sama-sama untuk memperjuangkan kemerdekaan kepada Palestina, untuk menyalurkan semua bantuan-bantuan yang sepatutnya hak untuk masyarakat di Tanah Gaza, di Palestina. Dan juga kita mendoakan agar semua ketenteraan pergi dengan selamat dan balik dengan selamat, dan berapa ratus ketenteraan yang pergi pada ketika ini, dan bilangan itu jugalah yang akan balik ke negara masing-masing, guys. Tapi apa-apa pun kita just mendoakan kemenangan pasti untuk Palestina. Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, berikan sokongan, berikan dukungan kalian kepada channel ini. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.